Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak soleh dan anak-anak soleha, how are you today? Masya Allah, semua dalam keadaan baik ya. Mudah-mudahan Allah jaga antum semuanya di rumah. Ustadz juga dalam keadaan baik, alhamdulillah, I am fine. Kemudian hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa artinya? Siapa yang masih ingat? Semuanya ingat. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Lanjut, hari ini kita belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita masuk ke buku yang ketiga, buku kelas 3 ya. Jangan lupa nanti buka buku kelas 4 lagi ya. Nah, kelas 4 tahun depan. Nah, sekarang kita masuk ke tematik ketiga, mengenal benda di sekitarku. Jadi kita masih tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita buka subtema yang kedua ya. Oke, sudah? Ya, lanjut. Kita masuk ke wujud benda dan perubahannya. Kalian tahu nggak sih benda itu apa? Ayo, benda itu apa? Ternyata benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa itu seperti berat. Ya, seperti berat. Apakah massa berat? Benar. Jadi sebenarnya berat itu adalah massa dikali gravitasi. Nanti belajar di SMP ya. Jadi berat itu massa dikali gravitasi. Mungkin saja berat kita itu berbeda ketika berada di planet Jupiter ya, karena gravitasinya beda. Ya, kalau kita di sini 40 kilo, di Jupiter mungkin ya 150 kiloan ya, wallahu a'lam. Ya. Lanjut. Ternyata benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benar, ini udah pernah dipelajari di kelas 2. Oke, mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama adalah contoh benda padat. Batu ya. Ada ya di rumah ya? Ada. Kalau yang belum lihat silahkan kalian keluar rumah, lihat di lingkungan sekitar. Nah, kalian nemu ada item-item ya. Nah, kalian angkat. Nah, itu batu ya. Kemudian kursi. Nah, kursi ada ya di rumah ya. Nah, ini contoh benda padatnya. Kursi. Kemudian kertas. Nah, kertas yang kita pegang sekarang ini, yang buku ini terbuat dari kertas ya. Nah, ini adalah contoh benda padat. Kemudian lemari. Lemari baju kita termasuk benda padat. Kemudian ada kayu. Kayu tahu ya, pepohonan itu termasuk benda padat juga. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya anak-anak soleh dan soleha. Seperti besi, pintu, semuanya itu kan benda-benda padat ya. Tapi nanti kalian coba cari sendiri ya, benda-benda padat itu apa saja. Oke, yang lain, contoh benda cair. Nah, benda cair. Benda cair itu yang bikin kalau kena benda cair jadinya basah gitu. Nah, ini contoh benda cair. Nah, contohnya adalah air ya. Air yang kita minum itu adalah benda cair. Kemudian ada oli ya, oli yang digunakan untuk mobil atau motor itu ternyata benda cair. Tapi bukan botolnya ya, olinya dalamnya ya. Kemudian ada sirup. Sirup itu benda cair juga. Nah, jadi dari tiga gambar ini ya, ini kan air di dalam gelas. Kemudian oli ada di botol oli, terus sirup ada di botol sirup. Kita bisa tahu ya bahwa benda cair itu ternyata bentuknya itu kalau di dalam gelas itu bentuknya seperti gelas, kalau di dalam botol bentuknya seperti botol. Ada contoh benda cair yang lain?
Ada ya yang buat goreng ikan, apa kira-kira? Ikan ya. Ya, ikan itu digoreng matangnya pakai minyak ya. Nah, ini adalah salah satu contoh benda cair. Kemudian ada kecap manis, kecap asin ya. Ini termasuk benda cair. Kemudian lanjut lagi ada benda gas. Tapi bukan tabung LPG itu benda gas, bukan ya. Tabungnya adalah benda padat, tapi dalamnya isinya itu benda gas. Contohnya adalah ini awan. Nah, benda gas itu memiliki ciri, ya. Dia nggak bisa dipegang, benar nggak? Ya, kalian bisa pegang awan? Nggak bisa ya. Nah, itu contoh dari benda gas. Kemudian ada apa nih? Kalau masak air biasanya keluar asap. Nah, ini adalah uap air. Uap air adalah salah satu contoh dari benda gas. Kemudian ada angin. Nah, angin dapat kita rasakan, tapi angin kadang-kadang nggak bisa kita lihat ya. Nah, itu salah satu contoh benda gas juga. Nah, kemudian ciri-cirinya. Kira-kira ciri-cirinya apa ya? Benda cair, padat, dan gas ya. Nah, ini ada tabel. Nah, tabel ini ada tabel benda cair, padat, dan gas. Benda padat, bentuknya tetap ya. Iya, bentuknya tetap. Kalau batu bentuknya bulat, dimasukkan ke ember, tetap bulat. Kalau dimasukkan ke lemari, bulat juga. Kalau dimasukkan ke dalam akuarium, bulat juga, gitu ya. Kalau bentuknya bulat. Jadi bentuknya tetap. Kemudian memiliki berat. Benar ya? Berat, apalagi batu, apalagi besi ya. Memiliki berat. Kemudian volumenya itu ukurannya tetap ya. Jadi kalau misalnya kursi panjangnya 1 meter ditempatkan di ruang kelas, tetap 1 meter, nggak berubah ya. Atau misalnya tadi batu itu misalnya ukurannya segenggaman tangan, dimasukkan ke dalam akuarium tetap segenggaman tangan. Atau dimasukkan ke dalam ember tetap segenggaman tangan. Ya, itu ciri-ciri dari benda padat. Kemudian ada benda cair. Benda cair yang tadi kita bahas. Jadi bentuknya ternyata itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Kalau dimasukkan ke dalam ember, bentuknya menyerupai ember, gitu ya. Dan memiliki berat juga ya. Makanya air itu bisa ditimbang ya. Kemudian menempati ruang dan volumenya tetap. Volumenya tetap ya. Makanya ada ukuran benda cair. Ada 1 liter. Nah, kayak misalnya minyak. Minyak ini dimasukkan ke botol 1 liter kan? Kalau dimasukkan ke ember 1 liter juga enggak? Iya, 1 liter. Karena benda cair itu memiliki ukuran yang sama ya. Ukurannya tetap. Kemudian yang ketiga adalah benda gas. Gas ya. Nah, bentuknya berubah-ubah mengikuti tempatnya ya. Kalau dimasukkan ke dalam tabung gas ya bentuknya seperti itu ya. Kalau dibiarkan di ruang terbuka ya terurai-urai seperti awan itu ya. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam botol spray yang buat minyak wangi ya bentuknya mirip botol spray gitu ya. Kemudian mempunyai berat ya, tabung 3,5 kilo itu kan ada ya. Nah, ternyata memiliki berat. Kemudian menempati ruang dan volumenya berubah-ubah, ukurannya berubah-ubah. Pokoknya kalau misalnya di dalam ruang yang sempit dia ukurannya mengecil, kalau di ruang terbuka dia kemana-mana melebar-lebar. Nah, ini volume dari benda gas. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini dapat dipahami ya. Masya Allah ya. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu kalian belajar di rumah ya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, berdoa selalu ya, meminta pertolongan agar musibah corona ini segera berakhir. Baik, itu saja mungkin yang Ustadz dapat sampaikan ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf jika ada ucapan Ustadz yang salah. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya.